Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah syukur saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Aslihah SIMM beserta teman-teman yang hari ini telah memberikan waktu, tempat, serta bersedia mengikuti pemaparan saya mengenai tema 9 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni kepemimpinan dan kepercayaan. Sebelumnya saya mohon maaf karena berpresentasi melalui video pembelajaran, karena menurut saya lebih efektif dibandingkan presentasi melalui Zoom, Google Meet, atau via WA saja. Saya Erlin Indasari dan saya akan mulai presentasi hari ini. Baik, dalam presentasi hari ini saya akan memaparkan beberapa subbab pembahasan, yaitu yang pertama, definisi kepemimpinan, yang kedua, teori of leadership, yang ketiga, definisi kepercayaan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepemimpinan. Untuk pembahasan definisi kepemimpinan, saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian secara umum, dan yang kedua adalah pengertian menurut para ahli. Pengertian secara umum, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau sebuah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada para pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan versi yang kedua adalah definisi menurut para ahli. Saya di sini mengambil beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut F.I. Manson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan kemungkinan gesekan adalah yang terkecil dan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Yang kedua adalah Lucky and Associates tahun 1997. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses membujuk orang-orang lain untuk dapat mengambil langkah menuju sasaran bersama. Yang ketiga adalah menurut pendapat F.A. Nigro, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Yang keempat, menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah George R. Terry. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti yang kita tahu, studi pada bidang psikologi menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan seseorang pada dasarnya telah melekat sejak mereka dilahirkan. Meskipun begitu, Anda bisa mengasahnya dalam teori kepemimpinan yang satu ini. Baik, di sini saya menyajikan beberapa teori kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah Gridman Theory atau kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan ini menyebutkan bahwa sifat dan kemampuan bawaan yang membuat sosok pemimpin ini hebat. Kedua hal tersebut tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari. Namun, teori Gridman ini juga menerima banyak kritik. Letak kritik tersebut yaitu sebagian besar karena seseorang baik yang terlahir atau tidak dengan sifat kepemimpinan tidak perlu melakukan usaha apapun untuk menjadi leader. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin telah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa datang dari sembarang orang. Dengan begitu, seseorang layak menjadi pemimpin karena sifat khusus yang dimiliki. Menurut teori kepemimpinan ini, para pemimpin dilahirkan dengan memiliki karakteristik internal bawaan seperti kecerdasan, lalu keterampilan sosial, karismatik, dan rasa percaya diri. Bentuk dari pemimpin hebat ini digambarkan sebagai sosok yang heroik, mistis, dan sangat dibutuhkan oleh kelompoknya. Yang kedua adalah teori kepemimpinan trait theory. Teori sifat berasumsi bahwa orang yang mewarisi sifat dan ciri-ciri tertentu yang membuat mereka lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Teori ini mengidentifikasikan kepribadian tertentu atau karakteristik perilaku yang sama pada umumnya pemimpin.
Sebagai contoh, ciri-ciri sebagai ekstraversi, kepercayaan diri dan keberanian, semuanya adalah sifat potensial yang bisa dikaitkan dengan pemimpin besar. Yang ketiga adalah model Fielder teori atau teori kemungkinan atau teori kontingensi. Teori kontingensi fokus pada variabel yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin menentukan gaya kepemimpinan tertentu yang paling cocok. Menurut teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik dalam segala situasi. Kesuksesan tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek situasi. Yang selanjutnya adalah teori situasional. Teori situasional mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin lebih tepat untuk jenis tertentu dalam pengambilan keputusan tertentu. Misalnya, seorang pemimpin berada dalam kelompok yang anggotanya berpengetahuan dan berpengalaman. Gaya otoriter mungkin paling tepat dalam kasus lain, di mana anggota kelompok adalah ahli yang terampil. Gaya demokratis akan lebih efektif. Lalu yang selanjutnya adalah behavioral theory atau teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin besar dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan para pemimpin, bukan pada kualitas mental. Menurut teori ini, orang dapat belajar untuk menjadi pemimpin melalui pengajaran dan observasi. Konsep teori kepemimpinan perilaku menjelaskan bahwa sosok pemimpin ada karena hasil dari pelatihan dan observasi. Human skills berarti kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain, sedangkan kemampuan konseptual merupakan kemungkinan pemimpin untuk menciptakan ide-ide dalam menjalankan sebuah tim atau perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori partisipatif. Dalam aturan ini menunjukkan bila gaya kepemimpinan ideal dibentuk karena saran atau masukan yang diberikan oleh orang lain. Para pemimpin yang seperti ini akan mendorong timnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan partisipatif jarang digunakan di dunia korporat. Teori yang disebut juga kepemimpinan demokratik ini menyarankan bahwa tiap karyawan dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di perusahaan mereka. Yang selanjutnya adalah teori manajemen atau teori transaksional. Teori ini mempunyai fokus pada peran pengawasan kinerja, organisasi, dan kelompok. Teori ini berdasarkan pada sistem imbalan dan hukuman. Teori manajemen sering digunakan dalam bisnis. Ketika karyawan berhasil, mereka dihargai. Ketika mereka gagal, mereka ditegur atau dihukum. Gaya kepemimpinan manajemen ini bisa sangat efektif karena akan memotivasi karyawan bekerja lebih baik lagi. Akan tetapi ada banyak kritik mengenai teori ini. Karena sifatnya yang transaksional, maka persaingan antar karyawan demi mendapatkan rewards akan menjadi sangat ketat. Hal tersebut dapat berdampak negatif untuk karyawan dan dapat menurunkan moral apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teori hubungan atau teori transformasional. Teori kepemimpinan transformasional bisa dikatakan juga sebagai teori hubungan yang lebih menekankan pada interaksi yang terjadi antara karyawan dan pemimpin. Teori transformasional banyak digunakan untuk mengembangkan tim, ide, atau produk dengan pendekatan positif dan motivasional. Pemimpin transformasional yang baik biasanya mengikuti hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah memberikan dukungan dan pengakuan, yang kedua adalah menetapkan goals yang jelas, yang ketiga adalah menjunjung keadilan dan integritas, yang selanjutnya memicu energi positif pada karyawan, dan yang terakhir adalah menginspirasi karyawan untuk mencapai goal. Nah, itu tadi beberapa teori tentang leadership atau kepemimpinan. Sedangkan ada faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu budaya organisasi yang kerap sulit diubah karena dipengaruhi oleh sejarah perusahaan, krisis, pendiri di masa lalu, dan pemimpin saat ini. Yang kedua yaitu faktor lingkungan kerja, juga biasanya telah mewarisi nilai-nilai dari kepemimpinan masa lalu dan saat ini.
Yang selanjutnya adalah peran karyawan dalam mendukung pemimpin, dan faktor pengaruh lainnya yaitu teknologi yang turut mengubah gaya pemimpin agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tak cukup hanya memahami jenis dari teori kepemimpinan, ada beberapa contoh upaya pengaplikasian konsep diantaranya yaitu yang pertama, menjadi pemimpin yang inklusif. Untuk menjadi pemimpin yang inklusif perlu melibatkan orang-orang atau karyawan dalam gaya kerja, menganggap semuanya penting. Sebagai contoh, apabila Anda membuat sebuah keputusan, coba memperhatikan beberapa hal seperti apakah keputusan yang dibuat bisa meningkatkan produktivitas dalam tim, apakah itu akan meningkatkan kepuasan tim dan klien, dan apakah strategi ini mendukung orang-orang dalam tim. Yang selanjutnya yaitu upaya dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Merujuk pada teori sifat ya ini, kepemimpinan yang efektif memang kerap bergantung pada sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya fokus pada kekuatan yang dimiliki ketimbang kelemahan. Bentuk dari kekuatan ini bisa meliputi keinginan untuk tetap tangguh melewati masa sulit dalam memimpin, tidak peduli seberapa besar tantangannya, tetapi Anda bisa mengatasi semua itu. Sikap ketegasan yang berarti ketika tim sedang bingung dapat membuat situasi yang tenang untuk mengambil keputusan dan mengambil langkah agar dapat menyatukan semua orang. Nah, saya langsung ambil kesimpulan dalam pembahasan kepemimpinan ini, yaitu suatu organisasi atau instansi atau badan apapun itu membutuhkan dua faktor yang pokok, yaitu pemimpin dan manajer. Pemimpin untuk menghadapi status quo atau memulai perubahan, merumuskan visi untuk masa depan, dan menjadi inspirator bagi seluruh anggota organisasi. Sedangkan manajer yaitu berfungsi untuk merumuskan rencana-rencana secara detail, menciptakan struktur organisasi yang efisien, dan mengelola aktivitas operasional harian. Nah, 3 faktor penting dalam kepemimpinan yaitu orang yang memimpin, orang yang dipimpin, dan situasi yang dihadapi. Ya, seperti gambar di sini, yaitu sebuah perusahaan mempunyai 2 komponen penting yaitu pemimpin dan manajer, di mana pemimpin yang berhasil ada juga pemimpin yang tidak berhasil menjalankan fungsinya. Pemimpin yang berhasil ada 2 kemungkinan, yaitu kinerja yang efektif dan tidak efektif, tergantung bagaimana gaya dia memimpin dan bagaimana dia mengambil keputusan, menjadi inspirator serta mengendalikan situasi dan kondisi. Mari kita lanjut kepada definisi kepercayaan. Nah, definisi kepercayaan di sini adalah pengharapan atau keinginan pada pihak lain untuk tidak berlaku curang atau mempergunakan kesempatan. Dengan semakin labil dan tidak menentunya dinamika lingkungan organisasi, maka faktor trust atau kepercayaan semakin berperan menggantikan ketentuan-ketentuan birokratis yang berkaitan dengan ekspektasi dan kerjasama. Nah, bisa dilihat dalam gambar yang sudah saya tampilkan mengenai faktor yang mempengaruhi kepercayaan. Nah, di situ ada integritas ya. Integritas itu terdiri dari kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Di mana keempat ini dapat dijabarkan yaitu faktor moral, ketulusan, kemampuan teknis, interpersonal skill, rela berkorban, melindungi, terus terang, jujur, dapat diramalkan dan dapat diandalkan. Alasan mempercayai seseorang menjadi seorang pemimpin ada beberapa, yaitu yang pertama, deterrence-based trust adalah rasa percaya atau mempercayai seseorang yang didasarkan pada rasa takut atau segan, dalam artian menghindari konsekuensi buruk yang mungkin terjadi apabila kita dipaksa tidak percaya kepada seseorang pemimpin tertentu. Yang kedua adalah knowledge-based trust, adalah rasa percaya atau mempercayai seseorang yang didasarkan pada behavioral predictability atau merupakan akumulasi pengalaman berinteraksi antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu identification based trust, adalah rasa percaya
atau mempercayai seseorang yang timbul karena masing-masing pihak telah saling memahami secara mendalam keinginan dan aspirasinya. Tahapan rasa percaya, yaitu yang paling dalam itu tadi ya, deterrence based, lalu knowledge, dan selanjutnya yaitu identification based. Lalu kepercayaan akan terbentuk bila adanya keterbukaan, adil, mengatakan apa yang sesungguhnya dirasakan, mengatakan kebenaran, menunjukkan konsistensi, memenuhi janji, menjaga kepercayaan, dan menunjukkan kompetensi. Nah, saya kira cukup pemaparan untuk hari ini mengenai teori kepercayaan sudah cukup singkat, jadi saya tidak menyimpulkan. Baik, langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui via WA dan akan saya jawab dengan menggunakan voice note. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pemaparan saya hari ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.